Hello Knowledge Buddy, selamat datang kembali di Biru Laut, channel yang akan membahas ilmu pengetahuan sedalam laut. Kali ini saya akan membahas beberapa saham yang baik dipertimbangkan untuk para dividen hunter. Namun yang saya bahas ini bukanlah saham dengan nominal dividen tertinggi, namun saham yang rutin membagikan dividen dengan nominal yang akan terus meningkat ke depannya. Selanjutnya, saham ini memiliki model bisnis yang dapat bertahan lama, sehingga ketakutan perihal eksistensi perusahaan ke depannya tidak perlu diragukan lagi. Dan terakhir, tentunya memiliki keuangan yang sehat. Sebelum kita lanjut, seperti biasa ini adalah disclaimer-nya. Yang pertama, video ini hanya berbagi info perihal emiten, bukan ajakan jual beli, dan keputusan investasi ada di pilihan masing-masing investor. Perusahaan pertama adalah NPM atau PT Mitra Pinastika Mustika Tbk dengan kode MPMX. MPM sendiri sering terdengar beberapa tahun terakhir setelah diakuisisi oleh Saratoga Investama, salah satu perusahaan dari Sandiaga Uno. Saya sendiri awal melihat NPM berpikir bahwa NPM memiliki model bisnis yang sangat mirip dengan model bisnis awal terbentuknya Astra International. Setelah mencari tahu lebih dalam, ternyata pendiri NPM dan Astra International adalah orang yang sama, yaitu Bapak William. Teman-teman dapat cari tahu sejarah Bapak William dalam membangun Astra International. Selanjutnya kita akan melihat model bisnis dari NPM sendiri. Secara umum bisnis model dari NPM terbagi 4. Pertama adalah distribusi dan retail kendaraan motor bermerek Honda, di mana NPM adalah distributor utama di wilayah Jawa Timur dan NTT. Kedua adalah usaha penyewaan kendaraan dan pengemudi untuk jangka panjang dan pendek. NPM Rain ini fokus ke jenis customer corporate, baik skala nasional maupun internasional. Selanjutnya ada marketplace khusus penjualan mobil bekas yang diberi nama Auto Deals. Dan terakhir asuransi dan finance. Untuk asuransi sendiri hampir mencakup keseluruhan seperti asuransi kecelakaan, properti, dan lain-lain. Sedangkan finance adalah usaha NPM yang khusus untuk membantu pembiayaan pembelian kendaraan baru maupun bekas. Dapat dilihat 4 sektor bisnis NPM saling berhubungan satu sama lain, dan tentunya memiliki ruang inovasi yang masih sangat besar. Misalnya menambah merek kendaraan dalam distribusi, ekspansi penjualan kendaraan melalui metode digitalisasi, efisiensi penggunaan kendaraan bekas untuk menjadi bisnis baru. Dan untuk pendapatan NPM, sekilas terlihat pendapatannya menurun pada kuartal 1 tahun 2021 jika dibandingkan kuartal 1 tahun 2020. Namun jika Knowledge Buddy perhatikan, 4 kuartal terakhir NPM konsisten di atas 3 triliun. Sehingga laporan buku tahun 2021 mengalami peningkatan signifikan dari tahun buku 2020. Sedangkan laba bersih terjadi perubahan yang sangat baik di tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2020, di mana tahun 2020 kuartal 2 masih mengalami kerugian. Dan jika dibandingkan tahun 2021, NPM konsisten menghasilkan keuntungan. Dari perbandingan 2 tahun ini dapat disimpulkan bahwa NPM memiliki peningkatan net profit margin yang sangat baik. Hal sederhana yang dapat Knowledge Buddy lihat adalah pendapatan kuartal 1, di mana pendapatan tahun 2020 lebih besar. Namun laba bersih lebih besar justru terjadi pada tahun 2021. Dan sebagai catatan, perusahaan yang mampu memperbesar net profit margin adalah perusahaan yang memiliki strategi yang sangat baik dalam menghasilkan laba. Jika kita kembali lagi pada penjelasan sebelumnya, peningkatan ini bisa saja didorong dengan adanya digitalisasi bisnis dan efisiensi aset. Peningkatan net profit margin ini akan berdampak pada peluang inovasi NPM yang masih sangat besar ke depannya. Dan terakhir adalah nominal dividen NPM. NPM sendiri tercatat rutin membagikan dividen setiap tahunnya, walaupun tahun 2020 nominal dividen tercatat menurun. Namun, overall nominal NPM mengalami kenaikan 6 tahun terakhir. Perusahaan kedua ada PT Colorpark Indonesia Tbk dengan kode CLPI. Berdiri sejak tahun 1988, tentunya menjadikan perusahaan ini matang dalam merasakan asam manis dunia bisnis. CLPI sendiri memiliki segmen usaha manufaktur tinta cetak, pelapis, perekat, dan perdagangan perlengkapan cetak lainnya. Kepemilikan saham dikuasai oleh InColor International sebesar 51%, Bukit Jaya 7,43%, Chandra 6,65%, dan jajaran komisaris direksi 7,59%. dan 34,9% untuk masyarakat.
Incolor International sendiri merupakan perusahaan pengendali yang merupakan perusahaan asing asal Singapura. Dan menurut saya hal ini merupakan keunggulan CLPI karena biasanya terdapat dividen tinggi jika dalam perusahaan tersebut terdapat perusahaan asing sebagai pengendali. Selanjutnya, total pendapatan per kuartalnya. Jika Sobat Badi perhatikan, terdapat kenaikan yang cukup signifikan pada kuartal 2 dan 3 di tahun 2021. Hal ini memperlihatkan bahwa kinerja CLPI mengalami peningkatan. Peningkatan ini dapat dibuktikan dengan dividen CLPI yang terbilang sangat rutin. Tercatat saham ini IPO tahun 2021. Dan di tahun selanjutnya hingga tahun ini CLPI tidak pernah absen dalam membagikan dividen. Sebagai catatan, perusahaan yang baik dan sehat akan membuktikan dengan rutinnya membagi dividen. Nominal dividen yang dibagikan sendiri juga mengalami peningkatan. Dan pada tahun 2020 CLPI membagikan dividen 2 kali dalam setahun. Tentunya hal ini merupakan hal positif karena dividen hunter memiliki minat tinggi pada saham seperti ini yang akan berdampak pada harga saham yang akan terjaga. Dan untuk Sobat Badi yang ingin membeli saham ini, silakan untuk melakukan analisa lebih dalam terlebih dahulu seperti mencari harga wajar, modal bisnis, dan lain-lain. Per video ini diupload, saya sendiri mendapatkan nilai intrinsik sebesar 1000 hingga 1100 untuk MPMX dan 1100 hingga 1200 untuk CLPI. Untuk modal bisnis sendiri, saya yakin dengan kedua perusahaan ini akan bertahan 5 hingga 10 tahun kemudian. Oke, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi pada video berikutnya yang akan dibahas sedalam biru laut.